Sehat. Alhamdulillah. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Juventus Seville Alvaro. Di sini saya meminta waktunya sebentar saja untuk presentasi, yaitu untuk penelitian saya, yaitu yang berjudul relasi genre musik pop, religi dan juga rock dengan emosi remaja. Di sini saya sudah menyiapkan media PowerPoint. Di sini kalian bisa lihat ada judul Know Yourself with Music. Kenali dirimu dengan musik. Jadi di sini kita akan membahas beberapa hal yang mencakup tentang penelitian saya, yaitu seperti yang saya katakan tadi. Next. Nah, jadi yang pertama, what is our special topic? Apa sih topik spesial yang kita bawakan hari ini? Jadi yang pertama, di sini kita akan membahas yang pertama, apa itu musik? Di sini kita akan membahas dari manakah musik itu, terus sejak kapan musik ada dan lain sebagainya. Terus kita juga akan membahas yaitu tentang genre of music. Jadi berbagai macam jenis genre pada musik. Contohnya seperti pop, rock mellow dan lain sebagainya. Lalu kita di sini juga akan membahas tentang perkembangan remaja dan juga emosi remaja. Yaitu bagaimana sih remaja dari anak kecil menuju ke dewasa itu seperti bagaimana ciri-cirinya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas ke topik yang pertama, yaitu apa itu musik. Di sini dapat dilihat musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu salah satunya seperti ritme, melodi, dan harmoni. Dan apakah musik itu adalah sebuah gabungan dari berbagai unsur? Absolutely yes. Lalu, sejak kapankah musik itu ada? Berdasarkan penelitian saya dan juga berdasarkan dari berbagai macam sumber, musik diperkirakan sudah ada sejak 100.000 hingga 180.000 tahun yang lalu, yaitu pada masa Homo sapiens. Lalu, bagaimanakah musik itu tercipta? Sebenarnya, sang pencipta musik itu adalah gabungan dari perasaan, ekspresi, dan juga pikiran yang ada dari sang pencipta musik, lalu digabungkan dan dibuat sebuah melodi, ritme, dan jadilah musik. Lanjut. Coba kalian bayangkan jika di dunia ini tidak ada musik, pasti semua hal akan terasa bosan, bukan? Ya, tentu saja. Ya. Kita hidup di era modern seperti saat ini, berbeda dengan era yang bisa dibilang cukup kuno. Dulu tidak ada musik karena dulu mereka tidak ada musik, tapi mereka tidak bosan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa itu. Tapi coba kita lihat sekarang. Sekarang sudah ada berbagai macam teknologi seperti kamera, lalu alat-alat musik dan lain sebagainya. Lalu coba kalian bayangkan ketika kalian mendengarkan video yang bertemakan sedih tanpa sebuah iringan dari musik, pasti akan vibes-nya tidak akan terasa, betul kan? Oh Ya. Lanjut. Semenjak berkembangnya teknologi, musik juga terus berkembang sehingga musik bisa terpecah dari berbagai macam jenis. Itu salah satunya yang disebut sebagai genre of music. Jadi apa saja sih genre musik? Salah satu contohnya yaitu seperti yang saya katakan tadi, musik pop, musik rock, musik religi, musik DJ, musik hip hop dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas tentang apa itu genre musik pop. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, genre musik pop adalah musik-musik yang populer, terutama musik-musik yang populer pada zaman saat ini. Sejak kapankah musik pop ini mulai terkenal? Yaitu sejak 1950 di Inggris. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri musik pop ini? Musik pop memiliki keunikan dan karakteristik sendiri, yaitu berupa ritme, melodi, dan juga harmoni yang sangat sederhana, dan juga liriknya mudah dipahami di kalangan manapun. Lalu, sebenarnya musik pop ini adalah gabungan dari berbagai genre musik. Salah satunya seperti genre musik jazz, genre musik klasik, dan juga genre musik rock. Dan musik pop ini biasanya ditujukan dan banyak didengar oleh orang remaja. Seperti itu. Lanjut. Apa itu musik rock?
berbeda dengan musik pop, musik rock ini terkenal di Amerika, yaitu di rock and roll pada awal 1940 dan akhir 1950. Tentunya musik rock sendiri memiliki ciri khas yang berbeda dari musik pop. Salah satunya, kebanyakan musik rock ini menggunakan bass dan juga alat-alat yang berhubungan dengan listrik seperti gitar, ensemble listrik. Lalu vokalis dari musik rock juga memiliki suara yang lantang, tegas, dan juga menggelegar. Sehingga jika dikombinasikan, musik rock ini akan menciptakan suasana yang sangat semangat. Salah satunya seperti musik rock jenis heavy metal. Musik berjenis rock heavy metal ini biasanya menggunakan bass yang sangat kencang dan juga ensemble listrik dan berbagai macam alat musik yang cara memainkannya lebih ekstrim daripada musik-musik biasa. Lalu di sini juga ada rock punk. Biasanya rock punk ini liriknya menceritakan tentang masalah sosial, kritik sosial dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan musik pop, musik rock lebih condong ke album orang dewasa. Selanjutnya di sini kita memiliki apa itu genre musik religi. Seperti yang kita tahu, pasti ketika kalian mendengarkan kata religi, pasti akan terbayang pada pikiran kalian bahwa religi ini adalah satu hal yang berhubungan dengan keberadaan Tuhan, terus berhubungan dengan keagamaan, dakwah dan lain sebagainya. Dan itu betul. Lalu musik religi pertama kali dikembangkan di Indonesia yaitu pada tahun 1936. Lalu bagaimana sih ciri-ciri musik religi? Tentunya seperti yang saya katakan tadi, musik religi adalah musik yang ada kaitannya dengan Tuhan, agama, dan lain sebagainya. Tentu saja musik ini memiliki ciri-ciri yaitu berisi lirik yang berisi puji-pujian kepada Tuhan, kepada Nabi, dan juga dakwah. Ada beberapa jenis dari musik religi. Ada yang murni seperti nasyid, marawis, dan juga qasidah, tetapi juga ada yang berupa sholawat. Nah, jika jenis musik marawis ini biasanya dilakukan oleh anggota putra, sedangkan jika qasidah ini kebanyakan dimainkan oleh anggota putri. Sedangkan nasyid itu biasanya tidak diiringi dengan marawis. Perkembangan remaja. Jadi teman-temanku sekarang kita sedang menduduki fase remaja, yaitu fase tahap dari anak menuju ke dewasa. Jika kalian tahu, fase remaja awal itu dimulai dari umur 12 hingga 15 tahun. Sedangkan jika fase remaja akhir itu dimulai dari umur 18 tahun hingga 21 tahun. Oke, apa sih yang dirasakan seseorang ketika hendak menduduki fase remaja? Banyak perubahan yang terjadi pada seorang remaja. Salah satunya yaitu seperti perubahan sikap, perubahan emosi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada faktor dari saraf di tubuh kita yang berkembang dan juga ada faktor dari hormon di tubuh kita. Maka dari itu, mengapa para remaja sangat mudah berubah-ubah moodnya atau emosi? Apa itu emosi? Emosi merupakan suatu reaksi dari manusia terhadap suatu tindakan. Salah satunya ketika kita marah terhadap sesuatu, itu berarti kita meluapkan emosi amarah kita. Oke, bagaimana sih emosi positif itu? Nah, jika emosi positif itu pasti akan membawa kita ke hal-hal yang positif, yang tidak merugikan satu sama lain maupun diri sendiri. Sedangkan berbeda dengan emosi yang negatif seperti marah, itu akan menyebabkan kita depresi dan juga stres. Nah, oke. Yang terakhir, apa sih hubungan atau relasi dari berbagai macam genre musik, tentunya musik pop, rock, dan juga religi dengan emosi remaja? Tentunya ada relasi
di dalam semua itu. Yang pertama, ketika kita mendengarkan musik, kita pasti akan terbayang sesuatu di pikiran kita. Dari pikiran itu kita mau merealisasikannya dengan omongan. Dari omongan kita mewujudkannya berubah dengan tindakan. Dari tindakan akan berubah menjadi kebiasaan kita, lalu menjadi karakteristik dan terakhir akan menjadi takdir. Jadi itulah mungkin sekilas tentang presentasi saya yang mencakup tentang relasi genre musik pop, rock, dan religi dengan emosi remaja. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, saya mau memberi tanggapan. Silakan. Menurut saya, ketika kita mendengarkan musik itu, mood kita itu mungkin bakal jadi lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya juga. Dan juga apa ya? Mungkin suasana hati itu jadi jauh lebih tenang. Ya, itu saja sih tanggapan. Terima kasih tanggapannya. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata dari presentasi saya atau ada kata yang menyinggung. Terima kasih, sekian, syukron, thank you. Danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.